Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Sebenarnya saya buat video ini untuk Januari tahun 2024 karena udah saya buat terjadwal semua videonya. Terus di sini saya mau menegaskan karena ada yang bilang di sini saya mau apa? Mau jadi jualan kayak benda-benda barang-barang antik gitu karena saya mereview segala macem. Di sini saya menjelaskan, saya cuman sharing, nge-share ke kalian yang melihat video ini. Entah kalian suka atau tidak, ya itu balik lagi ke pribadi kalian masing-masing. Dan di sini saya mau menekankan, saya tidak menyuruh kalian untuk percaya, tapi ini sebagai bahan referensi untuk kalian karena ini adalah dari pengalaman saya pribadi dan orang-orang yang share bertanya kepada saya, lalu saya jelaskan mumpung ada bahannya begitu. Jadi kalau untuk dikomersialkan channel ini saya belum kepikiran ke sana. Kalau memang kan ada menghasilkan seperti yang janji-janji saya dahulu, saya akan beli ikan, saya lepas di sungai. Saya akan beli burung, akan saya lepas kembali gitu. Nanti itu kan saya videokan. Kalau memang menghasilkan, kalau tidak ya sudah. Ini saya cuma berbagi aja gitu. Karena gimana ya? Saya udah capek berbagi pengalaman kepada orang-orang terdekat, ke keluarga, ke teman segala macem. Itu gimana ya? Nggak tahu terima kasih. Udah ditolongin, bener kejadian segala macam, dibantu handle segala macam, makasih aja enggak gitu. Jadi saya di sini sengaja buat YouTube ini, ya udah bagian aja, yang mau nonton silahkan, yang enggak silahkan, yang mau menghina silahkan, menghakimi silahkan, saya udah nggak peduli gitu. Karena di sini saya terkadang juga nonton YouTube saya sendiri ketika saya lagi down, lagi gundah, lagi nggak ada kegiatan, saya nonton sendiri kayak begitu aja sih. Saya udah nggak mikirin cuan atau apa, udah enggak lah. Buat apaan, hidup di dunia cuma sebentar. Oke, langsung nih ke temanya kali ini itu, pernah nggak kalian yang apa itu, kalian tidur hari ini, malam ini, besok bangun paginya itu misalkan di bagian paha dalam ada memar biru atau kekuningan, di tangan ada memar biru atau kekuningan, kayak gitu. Pernah nggak? Hampir taruhlah 50% orang pernah, 50% orang enggak ya. Di sini saya coba menjelaskan berdasarkan yang saya tahu gitu loh. Ini dari pendapat saya begini, kalau menurut saya nih ya. Karena begini, kenapa bisa terjadi memar? Ini ketika kita tidur, itu yang di dalam badan kita itu keluarnya itu apa yang di dalam ini nih, keluarnya itu enggak ke dimensi sekarang ini nih yang kalian rasakan, tonton segala macam, atau dimensi dunia, tapi mereka keluar kepada tempatnya. Begitu pas pada ke tempatnya, taruhlah di sana tuh dimensinya alam mimpi ya, masuk ke alam mimpi ya kan, itu real kalian loh. Kalau misalkan kalian nggak bisa balik ke badan kalian, itu kalian bisa mati atau koma gitu. Kemungkinan matinya sih 50 lah ya, 50-50. Tapi untuk komanya itu bisa tinggi banget, bisa 80% ke atas atau 90% ke atas. Karena sesuatu yang keluar itu, kalau orang-orang bilang zaman sekarang itu kayak sukma, roh, segala macem lah gitu. Nah itulah yang terjadi di real astral projection, kalau orang bahasa zaman sekarang ya. Kalau gue sih nggak terlalu ke Inggrisan ya, gue nggak suka juga karena gue orang Indonesia. Habis itu gimana ya, itu adalah yang sebenarnya sukma lu keluar
gitu. Nah di situ sukma lu keluar itu pergi ke tempatnya seharusnya, dimana tubuh kita ini memang harus diistirahatkan, tapi ini sukma ini keluar gitu loh, memberikan informasi terbaru. Terkadang jangan salah loh, makanya di sini nih gue seneng banget ngebahas mimpi itu gini. Mimpi itu ada 3. Pertama tuh datang dari setan, kedua itu petunjuk, ketiga itu terkadang ada semacam taruhlah kayak malaikat menjelma, atau taruhlah orang yang sudah meninggal itu masuk ke dalam mimpi kita. Karena di saat itu tuh dimensinya itu kayak gimana ya, dia sampai ke kita, karena dia untuk balik ke dunia ini sulit gitu, karena dia udah nggak punya jasad, raganya udah nggak ada gitu. Jadi kita keluar, taruhlah sukmanya ya, sukmanya keluar, ini sukma jalan nih, ini orang meninggal lu pikir mati bro, dia udah mati gitu, kagak bro, rohnya tetap di situ nunggu sampai akhir nanti saatnya gitu loh. Nah dia ngelihat bisa aja dia ngomong gini, saat datang segala macam ngobrol gitu bisa. Itu gue udah nanya sama beberapa orang, ya memang roh manusia yang sudah meninggal itu bisa kita temukan, itu kita temui itu di dalam mimpi. Tapi di sini tadi gue bilang kan ada yang dari setan. Nah setan, jin, iblis itu bisa menjelma dan menjadi orang yang sudah meninggal tersebut datang ke mimpi kita. Itu susah banget ngebedainnya kayak gitu. Tapi bisa sih itu real mereka itu kalau misalkan kita tidak ada merasakan sebuah kangen atau apapun, tiba-tiba mendadak lah ketemu mereka kayak begitu, itu bisa jadi kayak gitu. Nah di sini gue sebenarnya sih pengen menjelaskan kalau misalkan kita bermimpi terus bertemu, taruhlah ya, gue nggak nyebut nabi nih, ntar gue dihardik nih, dimusuhin segala macam, gue nyebutnya inilah orang soleh, wali segala macem. Itu kemungkinan kita nggak bertemu dengan dia, dengan beliau itu. Kenapa? Tingkatan kita beda bro. Gini, taruhlah gini ya, kita harus sadar diri dulu deh, mereka ini orang yang rajin beribadah, kita ini apa? Kalau lu masih maksiat, masih minum alkohol, masih berbohong, lu untuk menyampai ke tingkat ini nih nggak bisa gitu loh. Jadi disinilah bermain jin itu, iblis setan berwujud manusia dan mengaku adalah si ini sunan, orang soleh atau nabi atau siapapun itu, berkamuflase. Itu pernah terjadi di daerah Jawa Tengah kayak begitu. Dia meyakini itu tuh Sunan Kalijaga. Habis itu di dalam mimpi itu dia dilarang untuk berpuasa, sholat kayak gitu, karena dia ini udah suci. Lu bayangin tuh, akhirnya lama-lama nih orang keganggu juga keyakinannya, imannya, lama-lama nih agak miring kayak begitu. Jadi jangan salah, itu makanya gue seneng ngebahas mimpi itu tuh, karena mimpi itu luas kayak gitu loh. Pernah ya, ada juga mimpi itu artinya lo ketika bermimpi itu tuh dejavu kalau orang-orang zaman sekarang ngomong ya, itu adalah apa ya, nanti itu akan kejadian suatu saat itu tuh loh kayak begitu. Makanya gue seneng ngebahas mimpi. Nah balik lagi nih ke yang apa, yang biru memar tadi itu. Jadi begini, kalau menurut gue pribadi ya, ketika roh lu keluar, taruhlah sukma lu keluar kayak gitu ke alam mimpi, terus lu nggak sengaja nih bersenggolan dengan sesuatu hal yang nggak lu lihat atau nggak lu sadari, kan bebekas. Jadi pas lu balik jebret, ya dia balik nempel begitu. Makanya kadang-kadang itu dipukul setan, dipukul ini ya, mungkin bisa jadi di saat lu di alam mimpi itu lu bersenggolan, karena
prosesnya kita sukma ini keluar nih, kita nggak sadar kita bersenggolan dengan siapa, kita harus melewati dimensi siapa dulu, apa gimana, nggak sadar. Atau mungkin bisa juga pas lu lagi bermimpi ada nih jin atau makhluk apapun datang nolak kan, kayak gitu. Makanya sebenarnya itu orang tertidur itu kalau menurut gua pribadi itu sangat berbahaya kalau diganggu kayak begitu. Itu dari ini ya, dari pengalaman gua aja, dari yang gua tahu. Kalau kalian mau percaya silahkan, mau nggak silahkan. Mau cerita panjang lebar udah 11 menit nih ya. Oke, sampai ketemu lagi nih di channel selanjutnya.